Selamat malam dan berkah dalam. Kembali lagi bertemu dengan tim Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu, dan kali ini adalah awal edisi spesial, yaitu Komsos Tur Lingkungan. Kali ini kebetulan ya, yang pertama kali mendapat berkat, sebenarnya tim Komsos yang mendapat berkat ya, karena kami berada di lingkungan Pius 10 Sorobayan. Nah, dan ini kita sudah kita melihat sendiri background yang ada seperti apa. Nanti kita ikuti ceritanya. Selamat malam Mas Henry dan Mbak Angel. Selamat malam Mas Andi, berkah dalam. Nah, monggo sebelumnya silahkan memperkenalkan diri dulu ya. Nama ya, dan juga dari lingkungan mana ini ya, supaya pemirsa tahu. Oke. Selamat malam, berkah dalam. Saya Henry dan saya Angel dari lingkungan Pius Sorobayan. Untuk di gereja kami sebagai tim pendamping keluarga muda. Itu luar biasa, pendamping keluarga muda ya. Pasangan muda mendampingi keluarga muda. Nah, ya baik. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, karena tentunya podcast ini dibuat dengan menerapkan protokol kesehatan ya, maka ya, karena kita sudah berjarak, aman untuk dibuka. Nah, maskernya dibuka aja, Mas. Oke. Mbak, ya. Nah, setelah dibuka, masukkan ke saku masing-masing. Jangan ditaruh sembarangan, ya. Digantung, nggak punya saku, jadi saya gantung. Oh, nggak punya saku. Oh ya, digantung saja. Baik. Nah, seperti apa sih kriteria keluarga muda yang didampingi itu, Mas? Mbak, monggo. Jadi untuk keluarga muda sebenarnya kami itu jadi tim untuk keluarga secara keseluruhan. Hanya saja karena kami muda jadinya lebih cakupannya ya. Kita kan masih muda 17 tahun. Ya. 17 muda. Ya. Jadi cakupannya sebenarnya keluarga muda dari mulai menikah sampai dengan umur sekitar 40 itu masih termasuk muda ya sebenarnya. 40. Hanya saja apabila ada yang lebih dari 40 tahun dan masih berjiwa muda, kita anggap juga sebagai keluarga muda. Seperti itu. Iya, jiwanya nggak boleh lepas ya, tetap muda terus. Ya. Nah, kemudian sejak kapan menerima entah itu menerima berkat atau menanggapi panggilan untuk menjalankan tugas perutusan ini? Kita sudah berjalan untuk 2 periode ini, karena 3 tahun ini tahun terakhir. Sebelumnya juga sudah pernah sebagai anggota, dan kita istilahnya meneruskan dan juga memunculkan sebenarnya ide-ide baru ya yang harus didampingi meskipun belum sepenuhnya berjalan. Ya. Nah, pendampingan seperti apa yang selama ini sudah dilakukan terhadap pasangan-pasangan muda itu? Baik, untuk pendampingan kepada pasangan-pasangan muda pada waktu sebelum pandemi ya, kita itu ada acara seminar tentang pasutri keluarga muda, ada juga seminar parenting, terus kemudian juga sebelum menikah kita ada PPKM, persiapan kursus berkeluarga, seperti itu. Terus kemudian selama pandemi ini berjalan, karena tidak bisa tatap muka secara langsung dan tidak boleh berkerumun, kita lebih ke mengajak keluarga-keluarga untuk berdoa. Jadi kami masuk ke lingkungan-lingkungan untuk istilahnya memberikan semangat atau memberikan sedikit doa untuk bisa didoakan bersama di dalam keluarga, menumbuhkan keluarga supaya meskipun tidak bisa ke gereja, meskipun tidak bisa bertatap muka di gereja, secara rohani mendidik anak atau di dalam komunikasi di dalam keluarga itu bidang rohaninya itu tetap ada dengan cara berdoa bersama, berkumpul bersama di situ. Jadi menghidupkan dan menghidupi ya keimanan dalam keluarga itu. Begitu. Baik, terima kasih. Nah, lalu ini kembali lagi
tugas ini kan tidak mudah ya, apalagi sebagai pasangan muda. Pasangan muda itu ya dengan kata-kata muda itu aku masih mau mengembangkan karir misalkan, aku masih pengen mengembangkan usaha, tetapi panjenengan sekalian diberikan tugas itu, berikan tugas ini. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah. Nah, bagaimana awal-awal untuk menanggapi tugas ini? Awal-awal menanggapi tugas ini jatahnya saya semacam humasnya beliau ini. Kita tambahin ya, sedikit. Jadi awal-awal sebenarnya tidak mudah, dan kami merasa kami itu tidak pantas untuk menjadi tim pendamping keluarga, karena kami sendiri sebenarnya masih butuh didampingi seperti itu ya. Hanya saja pada waktu itu Romo Parokinya Romo Tri itu menguatkan kami bahwa pada saat ini untuk tahun-tahun belakangan ini keluarga muda dan keluarga tua itu jumlahnya lebih banyak keluarga muda. Jadi fokus utamanya lebih ke keluarga muda. Nah, kenapa kemudian ada seminar parenting? Supaya apa? Supaya keluarga-keluarga muda itu dibina. Karena setelah berkeluarga pasti kan ingin mempunyai keturunan. Nah, gimana caranya mulai secara dini untuk mendidik atau secara dini mempelajari bagaimana membina sebuah keluarga, terus kemudian memiliki anak. Nah, kami dengan seminar-seminar parenting yang diadakan. Kemudian dimulai dengan berdoa di dalam keluarga. Sebelumnya ketika pandemi itu lilin estafet yang berjalan. Sekarang lebih ke sembaga tulisannya, sembayang bersama keluarga. Sembayang bersama keluarga. Itu kami masuk ke lingkungan-lingkungan, kemudian di-share semuanya secara virtual. Jadi PDF atau JPEG kita bagikan. Silakan bisa menggunakan lilin sendiri di rumah, tidak perlu diestafetkan karena kondisi pandemi. Kemudian berdoa dengan ada literasi doa yang kami bagikan. Kemudian mulai saat ini juga konsultasi karena romonya juga baru-baru, ini Romo Anton dan Romo Heri. Kami ada program besok tanggal 17 itu ada pembaharuan nikah. Jadi setiap bulannya nanti di minggu ketiga jam 7 pagi, misal jam 7 pagi hari Minggu, itu nanti akan ada pembaharuan janji nikah bagi pasangan suami istri, baik yang muda sampai yang tua, untuk yang berulang tahun di bulan yang bersangkutan. Kalau bulan ini bulan Oktober, untuk dapat membaharui janji nikah. Supaya kesetiaan dan kemesraan tetap terjaga, baik dari muda sampai dengan keluarga yang tua, seperti itu. Iya. Kemesraan tetap terjaga. Iya, dan kesetiaan pastinya ya. Jadi kemesraan bukan hanya dilakukan ya. Dan setelah lagu kemesraan biasanya pulang gitu ya. Nah, menarik sekali dari program-program yang sudah dibagikan tadi. Nah, tentunya ini memunculkan tanda tanya yang lebih lanjut ya untuk pasutri-pasutri di rumah ini. Nah, tadi karena masa pandemi ini kita mengetahui bahwa para keluarga yang memiliki anak dalam usia yang masih usia sekolah. Nah, ini kan mereka mengalami kebingungan dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana penyelesaian tugas. Nah, apakah ada upaya dari pasutri muda ini untuk juga ikut menjaga atau membangun proses pembelajaran terhadap anak-anak di lingkungan keluarga-keluarga ini? Baik, itu mungkin juga jadi agenda kami ya. Akan ada semacam seminar tapi virtual juga, bisa melalui podcast atau YouTube streaming, kiat-kiat bagaimana mendidik anak-anak secara virtual ya di masa pandemi, khususnya dengan masalah pendidikan, dengan mungkin mendatangkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Seperti itu. Nanti semuanya sekarang secara digital ya, karena untuk tatap muka masih agak susah gitu ya. Masih terbatas. Terbatas. Betul. Nah, baik. Nah, menarik sekali ya. Itu tadi tugas-tugas yang sudah diemban
Nah, itu kan tugas secara panggilan untuk melayani. Nah, sekarang latar belakang kami ini ada tempat yang sangat menarik ya. Sebenarnya ini apa sih ya? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Nah, yang di belakang ini apa, Mbak, Mas? Ya. Monggo Mas, Monggo. silakan gantian ngomong. Silakan Ini dijelaskan. pihak laki-laki ya. Iya. Dan juga ini ada cangkir, ada gelas ya, dan Mari ini silahkan. Monggo, Mas. Monggo Monggo. Mas Andi, Mas dan ini Hendri. warna-warni ya, menarik sekali. Ada mungkin nanti bagaimana cara memesan, order dan sebagainya nanti bisa diceritakan. Monggo, silahkan. Di belakang kita sekarang adalah ini angkringan lawasan namanya. Angkringan lawasan. Ya. Alamatnya di Jalan Glondong Metes, Dusun Surabaya, Nargomnya Sedaun Bantul. Menunya awal angkringan kita. Khusus menu angkringan ya, semua angkringan semua dengan wedang jahe dan sate usus, nasi kucing dan sebagainya. Angkringan konvensional pada Angkringan umumnya. konvensional. Oh iya. Dulunya. Awalnya, catat awalnya. Awalnya itu terus karena masih kalangan terbatas dulu yang datang-datang masih sekitar sini mau memajukan pas kena pandemik itu ya, pas pandemik pertama itu kami harus libur berapa minggu memikirkan sesuatu gimana caranya agar angkringan ini bisa dikenal luas, nggak Lebih cuma luas di sekitar, lagi. lebih luas lagi. Akhirnya kami membangun pertama tempat dulu yang kami bangun dulu tempat, nanti terhabis itu baru menu yang kami tambah. Menu ada sekarang tambahan menu kopi robusta arabica, terus tambah makanan yang kekinian seperti rice ball, snacknya nanti ada snack kentang dan sebagainya. Itu Iya. Nah, ada tambahan lagi mungkin. Jadi sebenarnya nama lawasan awal mula sekali sebelum berdiri di tempat saya bekerja dulu itu lebih banyak bergerak di bidang kuliner. Nah, lebih banyak bergerak di bidang kuliner. Jadi kenapa saya sendiri juga tidak membangun bisnis kuliner pada waktu itu. Nah, kemudian muncullah sebenarnya awalnya makanan deso, terus kemudian jatuhnya di pasar setempat, segmentasi di sekitar sini, itu masuknya angkringan, dan berjalan sampai sekarang ini pandemi supaya lebih luas lagi, kita bangun makanannya itu tidak hanya konvensional, tetapi ada juga yang modern, supaya segmentasinya masuk nih. Gak cuma angkringan kan dikenal kayak ya ada anak muda, tetapi lebih ke konvensional orang tua. Nah, sementara pengunjung yang datang itu juga ada beberapa mahasiswa. Nah, kami pikir di situ salah yang bisa dibidik, jadinya ada makanan-makanan modern juga saat ini. Tapi tidak melupakan kekhasan lawasannya. Wah, ini nih. Nah, apa ini? Jajanan gembul namanya. Jajanan gembul. Ini nasi kucing. Iya. Wow. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Nah, ya, teman-teman sekalian yang berada di rumah ya. Jadi tidak salah, tur pertama kita kali ini ya memilih lokasi, dan ini lihat banyak banget ya. Dan ini nanti cara menghabiskannya seperti apa ini yang masih tanda tanya. Nah, dan ini menu menarik ini. Ini kan yang modern ada, kemudian tradisional ada ya. Terus kemudian ya ini yang rumahan juga ada. Iya. Nah, ini dari mana sih muncul konsep yang seperti ini? Ini namanya jajanan kembul. Kembul. Ya. Oh, dengar saya tadi gembul. Gembul. Bareng-bareng ya. Kembul itu kan artinya bersama ya. Oh, kembul. Kembul itu bersama, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya artinya bersama. Jadi dinamakan jajanan kembul karena di sini bersama-sama. Ketemu akulturasi di sini, Mas. Ada jajanan yang konvensional kayak geblek, terus mendoan, itu kan jajanan tradisional atau konvensional, tetapi diakulturasikan dengan jajanan yang modern. Seperti ada ini otak-otak sama ada french fries. Bahasa Inggrisnya kentang goreng, bahasa Jawanya french fries. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Kemudian disajikan juga dengan saus dan kecap pedas. Iya. Dan di sini juga ada black coffee. Kopi Black coffee. ireng corone Kopi Jawa ireng. ya. Black coffee. Black coffee. Nah,
Menarik sekali ya. Ternyata bukan hanya masyarakat aja yang berakulturasi, makanan pun juga bisa di sini. Ya. Dan melihat ya menu yang beragam ini, kira-kira total ya, ini ada berapa menu yang bisa dipilih nanti untuk teman-teman? Kurang lebih ada berapa ya? Banyak kita. Kita ada kurang lebih 30-an menu, ada sih. 30-an menu, mulai ya. dari, karena Lawasan itu ada daharan, camilan, Sate-satean. wedangan, kopinan. Jadi untuk daharan itu untuk ada sego kucing yang konvensional, terus ada sego endok, bisa endok dadar, bisa endok ceplok. Ya. Terus kemudian yang modern, Indomie masuk modern kan ya? Oh iya. Enggak ya itu Mie ya? instan mungkin ya. Oh iya. Oh iya, betul. Mie instan, Oke, terus iya. kemudian ada juga rice ball. Rice ball. Nah, itu kalau untuk jajanannya ini ada jajanan kembul, terus kemudian ada pisang goreng, pisang bakar, mendoan, french fries. Terus wedangannya wedangan angkringan pada umumnya, Betul. jahe susu, susu tape, teh, jahe ya kayak gitu. Nah, menarik ya. Jadi jangan khawatir kalau kehabisan karena menu-menu ini tersedia dalam jumlah yang banyak ya tentunya. Nah, untuk waktu pelayanan nih dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa aja? Kita buka jam 4 sampai jam 12 malam. Itu jamnya yang tertera ya di situ ya. Iya. Tapi nanti ya akhirnya nanti bisa sampai pagi. Oh, Tapi yang jaga udah tutup, tapi biar nongkrong aja nggak apa-apa. ngobrol gitu ya. ngobrol-ngobrol. Jadi Jadi sampai tak kesele Tak gitu. kesele. iya, jadi tetap membangun ini ya, membangun komunikasi ya Ya. supaya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain yang datang. Nah, ini menarik ya. Jadi Lawasan ya. Lawasan itu sendiri berangkat dari menu-menu ini tadi dan juga konsep awal tadi Iya ya. betul, Iya. yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian, nah ini yang menarik. Saya akan mencoba mereview. Ya, kita coba mereview ya. Ini tadi seperti yang diceritakan kopi Robusta dan Arabica. Ya. Dan ini yang saya pesan tadi adalah kopi Robusta. Ya, kita coba. Luar biasa. Jadi kremanya ada dan juga rasa dominan pahit karena Robusta itu kuat sekali di sini ya. Mungkin teman-teman yang di belakang sudah pada penasaran pengen nyoba. Ini kopi ini apakah diproduksi sendiri begitu atau mendatangkan dari tempat lain? Kita masih mendatangkan untuk saat Mendatangkan, ini. ya. Iya, dari rekan-rekan juga sih, dari kenalan-kenalan. Kalau yang ini dari mana? Kalau ini Lampung. Lampung. Wah, dari Lampung ya. Mendatangkannya aja naik bis ini pasti. Ya. Ya. Baik. Mbak Angel dan Mas Hendri, mulai ya memulai usaha ini sudah berapa lama? Sekitar 5 tahun ya ini. Dari 2000 ya, kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 Iya. tahun. Nah, tadi kita sudah ngobrol mengenai pandemi, PPKM, dan juga tadi dikatakan sempat tutup. Nah, waktu menerapkan, mengikuti anjuran pemerintah ya untuk membatasi hal yang seperti itu tadi, gimana sih rasanya? Yang sesuatu yang sudah dibangun ya, sesuatu yang sudah dibangun, kemudian katakanlah baru berjalan, terus tiba-tiba harus tutup ya karena pandemi dan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah itu dari panjenengan sekalian bagaimana untuk merespon hal ini? Sebenarnya kalau untuk pandemi itu bukan kesusahan kami saja, tapi sepertinya global ya, seluruh dunia, khususnya untuk yang usaha-usaha, wirausaha itu pasti ada dampaknya. Yang mana satu, kita harus mengikuti anjuran karena harus mengikuti kesehatan biar tidak terdampak. Ya. Itu harus
jaga jarak, dan awal-awal kan memang pandemi itu sangat berat sekali ya awal-awal. Jadinya sempat tutup, kemudian kami juga didapat sosialisasi ya dari pemerintah setempat, daerah setempat. Apabila mau buka harus mengikuti tata caranya, semacam jam operasionalnya dibatasi. Terus awal-awal malah hanya delivery order saja. Tapi delivery order sendiri itu pun tidak semudah seperti yang dibayangkan. Iya, karena tidak kita semudah itu. tidak semudah itu. Karena kita memulai habit baru ya Mas ya, di mana dulu pada suka nongkrong sambil ngopi kan enak banget ya. enak banget. Sambil udutan. Kemudian karena pandemi dan kita terbatas untuk jaga jarak, harus delivery, dan itu memang terberatnya di situ ya, karena otomatis yang mana operasional seperti biasa itu penghasilan atau omsetnya berapa, dengan adanya PPKM dan pandemi itu jauh dari yang seharusnya didapatkan. Seperti itu. Kemudian setelah PPKM berjalan, terus kemudian ini juga sempat PPKM lagi, itu dan awalnya malah PSBB ya. Untuk membangkitkan, memulai rame sekali itu butuh effort yang besar untuk mendatangkan kembali orang. Nah, ini salah satu tantangan juga ya. Nah, mendatangkan orang. Nah, ini yang menarik. Tetapi kita lihat ya, sekarang sudah berjalan ya luar biasa. Ada yang sedang makan, ada yang sedang ngobrol. Nah, untuk mengundang tadi ya, itu cara seperti apa yang sudah dilakukan? Balik ke segmentasi lawasan saat ini itu lebih banyak ke anak-anak muda dan mahasiswa. Jadi kami bermain di sosial media tentu saja. Sosial media menjadi senjata yang utama. Sosial media, di situ kami adakan gimmick-gimmick, kuis-kuis, terus kemudian ada ketika menjawab kuis nanti dapat free atau dapat voucher, seperti itu. Terus kita juga istilahnya di sosial media itu membuat konten yang kurang lebih menarik buat anak-anak muda, supaya paling enggak lawasan ini kok lucu-lucu, orangnya lucu-lucu, ini lawasan wae, kayak gitu sih kurang lebihnya Mas. Iya. Jadi kalau ingin menikmati humor segar, silahkan datang ke lawasan ya, karena lucu-lucu itu tadi. Hanya melihat kami saja ya bisa ketawa. Oke. Dan mungkin giveaway-nya nanti kalau ada yang menang kuis, giveaway-nya adalah satu paket geblek ya. Campur senyum itu bisa. Campur senyum. Nah, lalu kembali lagi kepada program yang tadi ya. Kira-kira yang terdekat ini apa sih sebagai upaya ya untuk ya menjaga kewarasan tentunya ya. Kira-kira program terdekat yang akan dilakukan itu apa? Ini program untuk Pasutri atau yang? Ya, untuk Pasutri dulu. Oh, untuk yang Pasutri. Ya. Kembali lagi ke Pasutri. Ke Pasutri lagi itu yang program terdekat ya ini tadi ya tanggal 17 Oktober ini mulai. Catat ya. 17 Oktober. Itu ada pembaharuan janji pernikahan bagi Pasutri baik yang muda ataupun tua yang berulang tahun pernikahan, anniversary di bulan Oktober. Jadi bagi Bapak Ibu pasangan suami istri di Santa Teresia Sedayu yang berulang tahun di bulan Oktober, silakan bisa langsung menghubungi Mas Wawan di sekretariat gereja untuk bisa membaharui janji pernikahan, atau silakan melihat di teks panduan karena ada pengumumannya di situ caranya gimana. Terus kemudian kurang lebih di bulan Desember kami juga nanti bekerja sama dengan tim Komsos itu akan mengadakan talk show tentang keluarga. Untuk temanya nanti kita kabarin lagi ya. Desember ya. Dan yang pasti ini ya harus tetap rajin ikut misa begitu. Betul sekali, harus rajin ikut misa, dan juga ini sedang ada doa sembahyang bersama keluarga yang sudah di-share ke lingkungan-lingkungan. Silakan bagi Bapak Ibu khususnya yang memiliki anak
baik yang belum juga tidak apa-apa, silahkan berkumpul bersama di dalam keluarga, menyalakan lilin untuk berdoa bersama. Itu juga menjadi salah satu cara yang ampuh untuk mendekatkan diri dalam keluarga satu dengan yang lainnya. Nah, menarik sekali ya obrolan-obrolan kita ini, dan juga tentunya ini menjadi pembangkit semangat ya. Pembangkit semangat untuk keluarga-keluarga, terus kemudian ya siapapun juga, harapannya yang melihat tayangan ini bisa mengambil inspirasi positif dari Pak Sutri ini ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya ya, tips ya, tips untuk menjaga kesetiaan, terus kemudian kemesraan dalam keluarga, serta bagaimana membangun ekonomi dalam keluarga ya. Seperti apa? Mari Bapak tipsnya. Ini masih itu bapak-bapak lagi. Iya. Untuk tips membangun kesetiaan keluarga, kami belajar untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Terus masalah sedikit pun akan kami bahas bersama, dan tentunya Tidak berkepanjangan. Terus banyak ngalah. Siapa yang banyak ngalah? Wanita nanti. Siapa? Pasti sudah tahu. Yang dewasa tuh banyak ngalahannya. Iya. Nanti ngomong ya. Baik. Itu Sama-sama ya Bapak Ibu. Iya. Itu mungkin untuk anak mungkin tetap diajak ngobrol bareng ya nggak apa-apa ya. Iya. Karena anak kami sudah 8 tahun, mungkin bisa untuk Diajak ngobrol sebagai sahabat. Bukan sebagai anak tapi lebih sahabat. sebagai sahabat. Ditanyai pendapatnya juga seperti apa. Gimana kalau mama kayak gini, gimana kalau ayah kayak gini. Itu mengajarkan anak juga lebih dewasa. Jadi keterlibatan anak itu mulai dibangun Iya. sejak usia Betul. ini ya. Lalu tips membangun ekonomi dalam keluarga itu seperti apa? Karena ini juga sangat penting ini. Iya. Ya. Apalagi masa pandemi ya. Mari silahkan Bapak Kepala Keluarga. Bapak kepala keluarga. Iya. Untuk membangun ekonomi ya Pak? Iya. Membangun ekonomi di masa pandemi ini, pinter-pinternya aja kita mengatur pengeluaran. Maksudnya apa yang tidak perlu kita cancel dulu. Betul. Yang penting-penting dulu apa. Nanti kalau baru mendesak banget kita Bahasa kerennya memilah-milah antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. biar nggak terasa tipis-tipis banget lah. Tapi sekarang kan kalau dulu kita menginginkan sesuatu, kita harus usaha, kita jalan dulu. Betul. Terus kemudian kita menuju kemana. Tetapi sekarang itu gimana sih cara ngeremnya kok? Wah, ini ada sale. Wah, apalagi 10-10. Iya, 10-10. Untuk gimana sih caranya biar enggak klak-klik. Oh iya betul. Iya, Ya itu biasanya perempuan ya. Nah. Pandangannya ke saya. Pas ini ya pertanyaan saya. Jadi kalau kalau dulu ya, apalagi dulu kan masih optimal sekali kerjanya karena bergerak di bidang entertainment, dan sekarang entertainment itu yang terpapar nomor 1 ketika pandemi. Jadi itu menjadi salah satu cara saya untuk mengerem pengeluaran. Jadi ya memang tadi itu bisa memilih-milah antara keinginan dan kebutuhan. Sebenarnya kayak pengen nih ada diskonan baju atau diskonan apa gitu. Cuma kok kayaknya kebutuhan anaknya masih banyak. Oh, iya. Jadi ya kita lebih memilih-milah itu tadi. Lagi-lagi ingat anak. Iya, betul. Iya, ingat anak. Anak itu jadi anak ini pengingat rumah. ya. Ya. Baik. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman sekalian, silakan simak terus informasi-informasi yang terkait dengan lingkungan, dengan paroki serta keluarga seperti ini. Simak terus di channel podcast kami, dan pesan dong buat
Siapa nih? seluruh pemirsa. Baik kepada seluruh pemirsa, khususnya di Gereja Santa Teresia Sedayu. Di masa pandemi ini kita itu tetap, khususnya di keluarga, kita tetap harus saling menjaga, saling mengisi dan melengkapi, ya entah apa namanya dalam artian sesungguhnya atau harafiah, yang penting tetap saling mengasihi juga, tetap harus ada yang ngalah dan tetap sabar, khususnya di kondisi seperti ini, khususnya juga untuk di bidang ekonomi keluarga ya. Itu sangat jadi masalah yang parsial sekali di kala saat ini, ya berbagi, itu saja. Berbagi antara pendapatan suami atau istri tetap dibagi, intinya adalah satu keluarga. Terus kemudian juga di dalam ekonomi, baik yang bekerja ataupun yang berusaha, tetap menjalankan passion-nya, karena sesuatu yang bermula dari kesukaan atau hobi itu bisa mendatangkan sebuah rezeki. Salah satunya seperti ini, karena kami suka makan, jadinya membangun kafe atau angkringan seperti ini. Itu bisa menjadi tips juga bagi Bapak Ibu ketika memiliki atau rekan-rekan memiliki hobi, suatu hobi, mungkin hobi fotografi atau mungkin sekarang juga digital marketing, itu bisa dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Dalam artian menjadi salah satu cara untuk menghasilkan biaya kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mengubah sesuatu yang tadinya konsumtif menjadi sesuatu yang produktif. Ya, gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Hendri, Iya, sama-sama. Mbak Angel, Sama-sama Mas sukses Andi. selalu. Amin. Dan semoga tetap bisa ambil bagian dalam membangun keluarga-keluarga di paroki kita pada khususnya, dan juga sahabat-sahabat podcast Komsos Paroki Sedayu dimanapun berada. Baik, terima kasih, selamat malam, berkah dalam, dan Sedayu Penuh berkah, jadi berkat. Terima kasih. Terima kasih, berkah dalam.